Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar memiliki beberapa macam, antara lain yaitu pendidikan segregatif atau pendidikan luar biasa, pendidikan integratif, dan pendidikan inklusif. Pendidikan segregatif atau pendidikan luar biasa adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia, bentuk sekolah segregatif ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa dengan jenis kelainan peserta didik. Selanjutnya yaitu pendidikan integratif. Pendidikan integratif yaitu program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan bersama-sama dengan anak normal di jalur pendidikan sekolah. Setelah itu, pendidikan inklusif yaitu sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Strategi penyelenggaraan untuk pendidikan inklusif yaitu setiap sekolah inklusif harus mengenal dan merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari peserta didiknya, mengakomodasi berbagai macam gaya dan kecepatan belajar peserta didiknya, serta menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua siswa. Untuk klasifikasi anak berkebutuhan khusus, yaitu antara lain tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Setelah itu, tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan. Setelah itu, tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Setelah itu, tunarungu, yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Tunagrahita adalah individu yang memiliki IQ yang sifatnya berada di bawah rata-rata. Sedangkan kesulitan belajar adalah gangguan pada satu atau beberapa kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara, dan menulis pada peserta didik. Setelah itu, cerdas istimewa, yaitu bakat istimewa bagi anak yang memiliki kemampuan intelektual tinggi serta menunjukkan penonjolan kecerdasan di bagian tertentu. Selain itu, ada autis. Autis adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu AD atau ADHD, yaitu anak yang memiliki kelainan pada otak, mengakibatkan anak merasa kesulitan untuk memperhatikan dan mengontrol tingkah laku mereka, dan terkadang anak tersebut akan bersifat hiperaktif. Untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah dasar, yaitu sistem penyelenggaraannya memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Setelah itu, untuk identifikasi dan asesmen ABK, suatu upaya seseorang, orang tua, guru, maupun tenaga pendidik lainnya untuk melakukan proses pengajaran terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus seawal mungkin dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang sesuai. Setelah itu, guru pendamping khusus yaitu guru yang berkolaborasi dalam menangani anak berkebutuhan khusus bersama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. Program perencanaan individu atau PPI yaitu merupakan pengelolaan yang melayani kebutuhan untuk peserta didik dan merupakan layanan yang disesuaikan dalam rangka tercapaian tugas dan tujuan yang diinginkan oleh peserta didik sebagai efektivitas program tersebut dan dalam dibentuknya program tersebut. Desain kurikulum dan pembelajaran
dikelompokkan menjadi 4, yaitu duplikasi kurikulum, yakni ABK, menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan anak rata-rata. Setelah itu, modifikasi kurikulum, yaitu kurikulum siswa rata-rata reguler, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan potensi anak berkebutuhan khusus. Setelah itu, substitusi kurikulum, yakni beberapa bagian kurikulum anak yang rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Dan yang terakhir yaitu omisi kurikulum, yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditujukan khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Dan terakhir, evaluasi pembelajaran meliputi ujian mandiri dengan bantuan komputer, ujian dengan pendampingan resmi, ujian dengan pendampingan bebas, ujian lisan. Dan untuk pendidikan inklusif dapat diperkuat dengan diadakannya pendidikan partisipatif kolaboratif, yaitu dengan diadakannya menciptakan solusi alternatif atas persoalan pendidikan yang kompleks hingga menyusun rencana aksi sehingga ada rasa memiliki terhadap ekosistem pendidikan. Setelah itu, diperlukannya pusat layanan klinis, partisipasi orang tua yang sangat dibutuhkan untuk mendorong kemajuan dari pendidikan inklusif sendiri. Kepercayaan dan dukungan dari orang tua berperan penting dalam mendidik dan membentuk rasa percaya diri baik dari siswa maupun dari pengajar. Yang terakhir yaitu sistem dukungan sekolah dan pemerintah dapat berupa dukungan dalam bentuk regulasi atau kebijakan dari pemerintah yang jelas mengenai pendidikan inklusif, dukungan sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan, dukungan tenaga, dan dukungan lainnya dari tenaga pendukung. Penjelasan yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.